Tuhan, Bapak Ibu dosen, dan terus juga Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan, serta teman-teman pengelola Masjid Raden Patah, dan insya Allah semuanya dirahmati Allah SWT. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kebugaran, dan insya Allah juga kebahagiaan. Dan insya Allah kita juga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik, dan sekaligus kita juga dapat menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya bulan Ramadan ini dengan sangat baik pula. Shalawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu dan para jamaah, kegiatan peringatan Nuzulul Quran merupakan hal yang memang sangat penting untuk menjadi agenda kita, terutama dalam rangka untuk mengingatkan kita semua akan adanya sumber nilai, bak mata air yang tidak akan pernah kering, untuk dapat kita gali, kita manfaatkan untuk kebaikan kehidupan kita. Banyak dari kita yang saat ini selain mungkin tidak terlalu care terhadap keberadaan Al-Quran secara fisik, bisa dari juga banyak yang tidak punya perhatian terhadap kandungan yang ada dalam Al-Quran. Peringatan Nuzulul Quran sejatinya mengajak kita semua untuk terus berupaya menjaga keberadaan Al-Quran secara fisik, dan lebih dari itu adalah bagaimana kita dapat menggali sumber nilai yang tiada pernah kering, tiada pernah habisnya dalam Al-Quran itu. Sebagai seorang Muslim, wajib kiranya kita untuk terus menjaga diri kita sehingga kita memiliki ikatan yang kuat dengan Al-Quran. Karena bagian juga itu adalah bagian dari keimanan kita. Universitas Brawijaya, Habib, memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus menghidupkan pola kehidupan Quran ini sungguhnya. Ya, setidaknya melalui suatu kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Raden Patah, ini ada, kita punya tahfidz Al-Quran, ya, pusat tahfidz Al-Quran, yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu di bulan Ramadan ini kita mengadakan wisuda tahfidz Quran, baik yang 30 juz maupun yang di bawah itu. Selain itu, berbagai kegiatan juga kita lakukan dalam rangka untuk terus menanamkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu kepada diri kita semua. Nuzulul Quran hanya salah satu hal, salah satu agenda yang kita lakukan untuk kita menggali dan mengembangkan nilai-nilai yang ada di Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita terus dekat dengan Al-Quran, dan tentunya kita mengikatkan diri kehidupan kita dengan Al-Quran, kita dapat menjaga integritas kita, sehingga integritas kita adalah integritas Qurani. Di tengah kehidupan kita saat ini yang seolah nir moral, nir etika, upaya kita untuk mengarustamakan kehidupan berdasarkan Al-Quran itu harus terus kita lakukan.
Jika itu tidak kita lakukan, maka gaya atau pola hidup nirmoral, niretika itu akan semakin mengedepankan. Jika itu terjadi, maka kehancuran yang akan kita dapati. Mudah-mudahan Sivitas Akademika terus Brawijaya terus dan selalu menjaga keberadaan Al-Quran dan menegakkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu. Terima kasih kepada Habib Ahmad Jamal bin Toha bin Bagil yang bersedia untuk bersama-sama dengan kita membedah beberapa isi dalam Al-Quran yang insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Rektor yang kebetulan ada kegiatan di luar kota, saat ini masih ada di Jakarta, titip salam untuk para jamaah dan khususnya kepada Habib. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir kali Habib berkenan datang ke sini. Insya Allah kita juga akan sambung silaturahim terus. Mudah-mudahan hal demikian menjadikan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih kepada panitia yang menyiapkan kegiatan ini dan terima kasih kepada semua jamaah serta para pimpinan yang juga berkenan hadir dalam kegiatan yang kita helat hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kami menyelenggarakan kegiatan ini dan juga Allah SWT mengampuni kekhilapan dan kemudian dosa yang mungkin muncul dari kekhilapan ini. Bila itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni kajian ilmiah dan dialog interaktif peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah dengan tema membedah karakter integritas dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau yang kami muliakan Habib Ahmad Jamal bin Toha Bagil. Kepada beliau untuk berkenan maju ke depan. Baik, sebelum beliau menyampaikan materi sekilas, kami bacakan sedikit CV beliau. Beliau lahir di Malang pada tanggal 14 Februari 1977. Kemudian setelah beliau menempuh pendidikan dasar dan menengah, kemudian Habib Jamal ini melanjutkan di pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh Syekh Abdullah Abdun. Kemudian pada tahun 1987 beliau ini berangkat ke Tarim Yaman untuk belajar di Darul Mustafa yang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz yang tidak asing lagi bagi kita semua. Dan kemudian untuk saat ini beliau ini menjabat beberapa amanah. Yang pertama beliau sebagai Mudir Ponpes Anwarut Taufik Batu Malang. Kemudian sebagai Mudir Ponpes Darul Ummahatil Mukminin Batu Malang, kemudian juga Ketua Alumni Darul Mustafa, kemudian Ketua Dewan Fatwa MUI Kota Batu, Dewan Syuro Majelis Muwassalat, dan juga sebagai anggota A'wan Suriah NU Kota Batu. Demikian sedikit CV beliau. Selanjutnya kami persilahkan kepada Habib Jamal bin Toha Bagil untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd.
Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para hadirin dan hadirat, wabil khusus kepada Bapak Rektor 5 sekaligus Ketua Takmir Masjid Raden Patah yang insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi istiqomah oleh Allah, dan segenap dosen Universitas Brawijaya yang hadir, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah melewati 10 hari pertama, bahkan di penghujung 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Sebentar lagi kita masuk ke 10 hari terakhir. Maka harapan kita agar insya Allah kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberi taufik oleh Allah untuk bisa menambah amal ibadah kita, dan semua amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang bulan Ramadan, memang gak bisa lepas dengan bulan Al-Quran, karena awal turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunnya Al-Quran. Awalnya dari Lauhil Mahfud, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Dari situlah mulai Quran itu diturunkan melalui kejadian demi kejadian hingga sampai saat ini 30 juz Al-Quran yang kita baca dan kita yakini. Maka itu ibadah yang paling besar keutamaannya di bulan Ramadan ini memang membaca Al-Quran. Makanya guru-guru kami itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, belajar nahwu, belajar mustalah hadis itu libur semua. Yang ada Quran dan ilmunya, ulumul Quran, tajwid dan lain-lainnya. Ini bulan-bulan Al-Quran. Darinya orang-orang dahulu kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka itu menghatamkan Al-Quran itu berulang-ulang. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an. Puasa dan Quran itu nanti yang memberi syafaat buat seorang hamba yaumul qiyamah. Disebutkannya itu puasa dan Al-Quran, karena memang paling connect itu bulan puasa ini, ibadah paling enak, paling tepat adalah membaca Al-Quran. Ya. Pertama kita bicara masalah puasa dulu. As-saumu wal Qur'anu yashfa'an li abdin yaumal qiyamah. Sekarang kita bicara puasa dulu. Puasa bukan ibadah baru. Makanya Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah makna kutiba furidho, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau untuk puasanya ini bukan ibadah yang baru. Sama, umat-umat terdahulu juga banyak puasa. Daud malah sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, macam-macam. Akan tetapi khususiah kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah diberinya bulan Ramadan. Bulan Ramadannya
adalah bulan yang spesial Allah berikan untuk puasanya umat Nabi Muhammad. Makanya Ibnu Jauzi dalam kitabnya beliau mengatakan, lauqila li ahlil kubur tamannau. Kalau orang yang dalam kubur ini, hadirin, orang dalam kuburan ini diserukan, dipanggil, ahlil kubur tamannau, apa yang kau harapkan sekarang? Mereka sepakat menjawab, la tamannau yauman fi Ramadan. Mereka ingin untuk dibangunkan sekali aja untuk nikmatnya, menikmati nikmatnya Ramadan. Ya. Jadi Ramadan ini nikmat. Yang kepingin nikmati pahalanya Ramadan, keutamaan Ramadan itu yang tahu seperti orang-orang dalam kuburan. Ya. Jangan sampai kita ini tahu nikmatnya kalau sudah dikubur. Mumpung di dunia itu nikmati. Jangan nanti kalau sudah dikubur baru menikmati. Kalau sudah dikubur sudah nggak bisa apa-apa. Ya. Bulan Ramadan ini, bulan puasa Ramadan, keutamaan yang begitu besar. Di antaranya, sebagaimana hadis yang disebutkan, keistimewaan bulan Ramadan ini belum puasa, kita ini sudah diampuni sama Allah. Selama kita antusias. Orang kalau antusias dengan datangnya Ramadan diampuni, dipandang oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis, u'tiyat ummati, umatku diberi oleh Allah 5 hal yang enggak pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu. Yang pertama, idza kana awwalul lailatin min Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, belum puasa, kita ini belum puasa, belum tarawih. Yang dipandang oleh Allah, yang antusias menyambut datangnya Ramadan, nadharallahu ilaihim, Allah pandang kepada hamba tersebut, dan kalau Allah sudah memandang, lam yu'adzibu abadan, Allah enggak akan siksa selama-lamanya. Ini baru masuk bulan Ramadan loh hadirin. Belum puasa, belum tarawih, belum apa. Cuman yang dipandang oleh Allah yang antusias. Dalam kitab Zawajir itu disebutkan ada dosa-dosa besar itu apa aja. Di kitab ada kitab Babair, ada kitab Zawajir, Imam Ibn Hajar, Imam Zahabi ini ngumpulin dosa-dosa yang besar-besar supaya orang ini hati-hati. Nah yang aneh, termasuk dosa besar itu tamani zawali Ramadan. Orang yang kepingin Ramadan cepat habis itu dosa besar. Saya itu sampai bingung gimana ya itu ya. Nah sebagian orang itu, orang yang kepingin cepat lebaran bukan karena kepingin ninggal Ramadan, karena kepingin dapat THR. Apakah dia termasuk yang mendapat dosa besar tadi itu? Ya. Orang kepingin cepat Ramadan itu kepingin lari dari rahmat Allah, itu dosa besar. Tapi orang yang pingin datangnya Ramadan ditunggu antusias, dipandang oleh Allah di malam pertama sebelum dia ibadah. Yang kedua, katanya Rasulullah, orang kalau sudah puasa bau mulutnya itu nggak enak. La khuluf min fami shaim atyab indallahi min rihil misik. Tapi nggak usah khawatir, bau yang nggak enak itu di mata Allah jauh lebih berharga daripada harumnya minyak misik. Ya, kalau yang dipuji itu orang baca Quran di Ramadan, orang sedekah bulan Ramadan itu kan lumayan. Tapi apa belum dipuji? Sampai bau mulutnya ini dipuji orang puasa ini. Kalau bacaan Qurannya orang puasa dilipat gandakan masuk akal, tapi ini bau mulut. Sampai sebegitunya pahala yang Allah berikan untuk orang yang berpuasa. Yang ketiga, ini hebat, nggak siang nggak malam malaikat itu istighfar buat orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi pagi
Kita puasa, malaikat minta ampun sama Allah untuk kita. Buka puasa, malaikat minta ampun. Makanya termasuk yang membuat menangis para kaum solihin kalau mereka keluar dari bulan Ramadan adalah malaikat berhenti memintakan ampun kita malam dan siang karena lewat atau sudah berlalu atas kita bulan Ramadan. Maka itu ini istimewanya bulan Ramadan ini seperti itu. Terus kemudian Nabi SAW mengatakan, selain itu pula pahala orang yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ini nggak dapat kecuali di Ramadan. Dan terakhir kalau lebaran takbiran, Allah ampuni semua dosa hamba-hamba. Pertama diampandang, terakhir diampuni. Ini buat kita yang puasa di bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan puasa seperti ini. Asal sempurna puasanya ya. Jangan sampai cuman puasa itu yang dikatakan Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wa atash. Enggak sedikit orang puasa cuman dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya pahalanya enggak ada. Sebagaimana Rasul mengatakan orang yang masih gunjing orang, mandang dengan syahwat, bohong dan lain-lain ini puasanya dalam riwayat nasnya hadisnya ya, khamsatun tubtilus shaum, 5 yang membatalkan puasa. Tapi jumhur ulama mengatakan bukan membatalkan puasanya, pahala puasanya yang batal. Tapi ada pendapat di satu madhab yang mengatakan batal sama puasanya. Untung saya madhab Syafi'i. Jadi ngerasani didik durung batal. Ya. Kalau yang hadir itu madhabnya ya yang disebutkan madhab tadi, kalau yang ngerasani batal, ibu-ibu ini paling cuma 5% tok yang sah puasanya. Sebab biasanya nunggu maghrib paling enak itu sama ngerasani orang. Tidak terasa tahu-tahu adzan. Nih. Jadi kalau puasa itu sempurnanya seperti itu. Makanya ada puasa khusus, ada puasa umum, ada puasa khususil khusus. Puasa umum itu puasanya kita, pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak kumpul sama suami istri, udah itu sah. Tapi puasa khusus, nggak makan, nggak minum, nggak kumpul, nggak maksiat sama Allah, ini puasa khusus. Ada lagi puasa khususil khusus, nggak makan, nggak minum, nggak kumpul, nggak maksiat, dan nggak lalai dari Allah. Nggak pernah nganggur. Ini puasa khususul khusus. Orang-orang yang hebat-hebat itu puasanya kayak gitu. Mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, zikir, Quran, nggak ada nganggurnya sama sekali. Ya. Ada kitab bagus itu, namanya Qimatul Zaman Endal Ulama. Nilainya waktu di mata para ulama. Dulu kan kita kayak seakan-akan taunya orang yang menghargai waktu itu hanya orang barat. Time is money. Ya. Ada lagi waktu adalah emas kalau orang Jepang bilang. Tapi ketika baca kitab itu, nggak taunya para ulama kita ini lebih bisa menghargai waktunya daripada orang-orang barat. Ya. Nggak ada satu waktu yang berlalu sia-sia seperti itu. Pasti semua pikirannya untuk akhirat. Kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa waktu itu jauharatun lagi matalah, barang mahal yang nggak bisa dinilai dengan apapun, nggak emas, nggak dolar, nggak rupiah, nggak uang, nggak semuanya. Karena apa? Dengan waktu kita bisa cari uang, tapi dengan uang kita nggak bisa cari waktu. Makanya ada dzikrul anfas. Kalau Imam Ghazali itu punya dzikrul anfas. Apa? Mereka nggak mau nafas itu sia-sia tanpa menyebut nama Allah. Itu namanya dzikrul anfas. Jadi setiap kali nafas gini tuh Allah, Allah, Allah. Saya pernah nemu yang seperti itu. Ada satu kiai dari mana, Pasuruan itu dia ngamalin dzikrul anfas. Saya ajak ngomong kayak gak nyambung.
muridnya, anaknya ngomong, maafkan bapak saya Habib, bapak saya lagi mengamalkan zikrul anfas, jadi setiap nafas harus ada zikirnya. Ya, ini seperti itu. Ini kita jangan sia-siakan waktu demi waktu di puasa bulan Ramadan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran. Ini bulan puasa, keutamaannya seperti itu, dan paling afdolnya amalan yang menghiasi kita di bulan Ramadan ketika puasa maupun tidak puasa, yaitu malam hari, adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini keutamaannya bukan sebagai membaca. Pertama, yang hafal punya keutamaan, yang baca punya keutamaan, yang ngajar punya keutamaan, yang belajar punya keutamaan. Kemudian yang beradab dengan adabnya Al-Quran punya keutamaan. Makanya ada kitab namanya At-Tibyan li Adabi Halamatil Quran, karangannya Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti itu umurnya 60 tahun, ngarang kitab 600 kitab. Tadi malam saya ngitung 60 tahun itu kalau dikali 365 hari berapa ribu? Lupa saya. Di kalkulator saya masih ada, insya Allah. Ya, ngitung Jalaluddin Suyuti. Ini mesti ada hitungannya nih. 2160 hari. Imam Suyuti itu umurnya 60 tahun, mulai lahir sampai meninggal itu umurnya 60 tahun meninggal. Saya hitung kalau hari 2160. Saya hitung kitab karangannya 500 lebih. Dan satu kitab itu bukan satu risalah gitu, enggak. Ada yang 500 kitab itu 500 judul. Ada kitabnya dia itu 10 mujallad. Saya ini mikir, sehari nulis berapa kertas itu Imam Suyuti? Kita kan nulis kalau mau ujian akhir semester itu aja ya. Itu pun kadang-kadang harus nyontoh dari Google. Tapi ini beliau karangan kitabnya dalam bab apapun ada. Ini Imam Suyuti, Masya Allah. Punya kitab namanya Adab Hamalatil Quran, tentang bagaimana adab-adab buat orang-orang yang ingin untuk menghafal, mengajarkan Quran, menjadi ahli Quran. Itu kitab sangat istimewa. Tahun kemarin di pondok saya kita baca itu untuk waktu di bulan Ramadan. Nah, di antaranya beliau mengatakan yang pertama baca Quran. Orang baca Quran ini istimewa. Kenapa? Karena ndaklah orang yang senang baca Quran kecuali orang yang hatinya bersih. Orang kalau hatinya kotor tuh nggak betah baca Quran. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kalau sholat 2 rakaat di depan Ka'bah 30 juz khotom. Katanya sahabat beliau, kok bisa ya panjenengan 30 juz? Bayangkan 1 rakaat 15 juz. Jawabannya beliau cuman begini, idza tahurul qalbu masyabi amin kalamillah. Hati itu kalau bersih nggak kenyang baca Quran. Cuman ketika hati ini kotor, baca Quran ini angop doa. Ya, kadang-kadang apalagi kalau sudah mau maghrib gini, lihat jam, setiap menit 4 kali, 5 kali baru jenuh. Lihat TV enggak seperti itu. Dan saya lihat orang-orang yang seperti itu pernah sering di Batu itu dulu pernah ada satu ustadz ini jamaah tabligh, hafal Quran, adiknya Ustadz Nuruddin Marbu, muridnya Syekh Ismail Yamani, dan dari kecil pernah dibawa oleh Syekh Yasin Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ini orang Padang, orang Indonesia, ya, orang Indonesia, belajar di Mekah, alim di Mekah, sampai jadi musnidul alam.
Tahu nggak Musnidul Alam? Musnidul Alam itu semua ulama hadis ngambil sanadnya itu anfulan-anfulan dari beliau. Makanya disebut Musnidul Alam. Termasuk Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu ngambilnya dari Syekh Yasin al-Fadani. Termasuk dari guru saya Habib Umar bin Hafid juga ngambilnya dari Syekh Yasin al-Fadani. Beliau orang mana? Al-Fadani, Padang. Aslinya itu orang Indonesia tapi tinggal di Mekah. Kalau Imam Nawawi Al-Banteni Al-Jawi, Banten, Jawa. Jadi Masya Allah, ulama-ulama Indonesia itu dulu sampai kancah internasional. Makanya saya sering ngomong, Indonesia ini yang sampai kancah internasional dua, kiai sama bulu tangkis. Ya, yang lainnya kelihatannya belum. Nah ini dia punya pondoknya ini sekarang sudah tutup, pondoknya tutup. Dan saya termasuk yang syukurlah tutup pondoknya. Kenapa? Karena saya itu pernah suatu saat mau ketemu ustadz itu, ada perlunya sama beliau. Alim, hadisnya Masya Allah, Qurannya hafal Quran, dan anak-anaknya semua hafal Quran. Anak istrinya 4 semuanya hafidhon. Anaknya ini semua hafal Quran. Kecil-kecil tuh hafal Quran semua. Nah saya itu habis sholat terawih di pondok jam 8:30 selesai, langsung ke sana. Saya dengar beliau ini jam 9:04 sudah mulai terawih. Saya tanya muridnya, Ustaz jam berapa terawih? Jam 9:04 gitu. Saya naik motor, ke pondoknya. Kok terlambat? Sampai sana jam 9 pas beliau itu sholat isya. Nah, saya sudah sholat isya, saya mu'adah. Setelah mu'adah, saya tanya, Ustadz ini saat terawihnya berapa? 8 apa 20? Kata santrinya 8. Dalam hati, terawih wong males itu. Terawih itu di mana-mana 20, di Mekah, di Medina, di Hadramaut cuma 20. Nah beliau ini ikut pendapat yang 8. Saya anggap bahwa 8 ini terawihnya orang, ya Allah, 8. Paling 15 menit hari. Nggak tahunya hadirin 8 rakaat itu 10 juz. Jam 9 itu sampai jam 3. Lah saya itu nggak tahu kalau terawihnya 10 juz gitu. Begitu dapat 2 rakaat itu sudah 2 rakaat itu sudah 2 juz lebih. Salam gini, saya mau pulang tapi nggak enak. Masa ustadz mengundurkan diri. Saya tanya ini juz 10 juz sampai sebelum nanti sahur selesai. Masya Allah. Dan itu tiap malam loh beliau. Nggak pernah absen, tiap malam 30 hari Ramadan. Saya kira orang-orang yang bersih hatinya aja yang bisa kayak gitu. Kalau kita kan ekspres minta cari musola yang paling cepat. Ya. Kalau nemoni imam atau nemuin imam yang panjang bacaannya, ya Allah disumpahin sama makmumnya. Iya. Wong di kampung saya itu khutbah Jumat kepanjangan aja didoakan khotibnya kena corona waktu itu. Ya. Karena hati ini nggak bersih. Kalau hati itu bersih, baca Quran itu nggak kenyang. Terus aja nggak bisa berhenti gitu. Cuman karena hati kotor ini kita ini nggak kuat baca Quran. Makanya tidak usah heran kalau kayak Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali. Waduh, tidak mungkin. Ini tidak mungkin buat orang yang seperti hati yang kotor baca cuma 1-2 juz saja sudah capeknya kayak gitu. Makanya katanya Rasulullah, paling afdol ibadah umatku ini baca Quran. Karena apa? Mukhtasun li asfiya, khusus untuk orang-orang yang hatinya bersih. Itu asal bacanya lisan dan baca dari hati ya. Jadi keutamaan Al-Quran ini seperti itu. Dan pahalanya orang baca Quran itu hadirin, mau paham nggak paham
dapat pahala. Ya, paham nggak paham? Cuma saya hanya ingin memberikan saran. Ini tidak tahu, saya mungkin agak lain, tapi nggak apa-apa sudah. Saya tuh nggak setuju musola-musola itu ngajinya pakai mikrofon di luar, itu nggak setuju. Dari dulu. Kenapa? Karena yang baca suaranya nggak enak. Kalau yang baca itu tajwidnya bagus, suaranya enak, saya setuju. Tapi yang ada sekarang ini anak-anak kecil, anak-anak nggak bisa ngaji, tajwidnya itu nggak enak. Lah apalagi yang tersiksa itu adalah kiai dan ulama. Karena kalau dengerin orang ngaji tajwidnya salah semua itu gregetan hati itu. Kayak tersiksa kita itu dengerinnya. Kayak sampean musisi terus dengerin orang nyanyi fales. Mentolong ngaplok apa gak? Duh, kok niki gak sadar suara fales kan begitu. Begitu juga kiai. Kiai itu kalau denger orang ngaji terus ngajinya tajwidnya salah semua, kudu ngamuk ae. Juru hati Allah saking gak ketok wong lek ketok tak jambak mbak bengi. Ndak kelihatannya waktunya sudah mau habis. Jadi seperti itu. Lah, kalau suaranya yang ngaji itu enak, syiar, didengerin tuh enak. Kayak ada artis Amerika itu, artis Hollywood datang ke Maroko, denger azan di masjid yang begitu, langsung syahadat masuk Islam, seneng melihatnya. Nah kalau kita kan enggak, siapa aja boleh megang mic, nanti suaranya nggak enak, terus megang mic, orang nggak malah justru masuk Islam, malah yang Islam bisa murtad dengerinnya itu. Saya di Aceh itu pernah ada gara-gara masjid itu orang bule marah-marah. Kenapa? Karena suaranya nggak enak. Orang suaranya nggak enak itu jangan adzan, jaluk tolong, kecuali subuh aja nggak apa-apa. Kalau subuh itu justru yang suaranya nggak enak itu yang paling tepat banguni orang tidur. Ya. Jadi baca Al-Quran, pembacaan Al-Quran adalah afdal ibadah umat. Ya. Ketika kita mendengar, dan alhamdulillah kal al-mustami' kal qari, orang yang mendengar itu pahalanya seperti sama dengan orang yang membacanya. Makanya itu ada tadarus Quran, yang ini baca, yang ini dengerin, terus itu baca, ini dengerin, itu supaya semuanya dapat pahala baca dan pahala mendengar, itu namanya tadarus Quran. Kemudian satu membaca, kedua menghafal. Kalau kita bisa menghafal, wah hebat orang bisa ngapal Quran ini, istimewa hadirin. Ya jangan lagi orangnya, orang tuanya aja dibangkitkan pakai mahkota yaumul kiamat, apalagi dianya, apalagi istrinya, apalagi anaknya. Makanya kalau ada universitas memberi beasiswa anak hafal Quran itu enggak berlebihan. Wong anak yang hafal Quran ini bisa ngasih syafaat untuk orang tuanya dan keutamaan begitu besar. Dan perlu diketahui, orang itu kadang berpikir, orang kalau sudah ngapalin Quran terus belajar yang lain itu kayaknya sudah nggak bisa karena memorinya sudah penuh. Ya, salah. Memori kita ini kalau umpama 256 setelah ngapalin Quran langsung jadi 1 tera. Saya membuktikan dengan santri-santri saya. Santri saya yang ngapal Quran itu justru ngapalin hadis, baca fikih semua lebih cepat daripada yang nggak hafal Quran. Kayak seakan-akan Quran ini ngabrit memori otak. Ya. Jadi orang kalau semakin hafal Quran, lihat sekolahnya mesti pinter. Makanya kalau mereka dikasih oleh universitas seperti beasiswa itu betul-betul bagus. Pemerintah itu mestinya kalau hafal Quran langsung dihajikan gratis. Barang siapa yang hafal Quran haji gratis, itu masuk akal. Ini menempatkan uang pada tempatnya, anggaran pada tempatnya.
bukan menempatkan anggaran yang salah, anggaran hal yang nggak manfaat. Kayak kemarin saya diundang ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun itu Kalimantan Tengah ya. Ada tempat itu namanya Suaka Marga Satwa, itu ada orang utan di sana. Pemerintah itu karena orang utan itu mulai habis, maka untuk kembang biaknya itu 1 tahun diberi dana untuk pengembang biakannya itu dipersiapkan oleh pemerintah pusat per kepala orang utan 150 juta. Bayang, dana 150 juta untuk perkembangbiakan orang utan supaya nggak habis orang utan. Saya bingung. Lah lapo biayai bedes iki? 150 juta setahun. Lah coba orang hafal Quran dikasih 150 juta buat pergi haji kan lebih bagus. Padahal guru TPQ itu insentifnya dari pemerintah berapa? Kalau di Batu sebulannya 200.000. Sebulan 200.000 berarti setahun berapa? 2.200.000. Dana pemerintah buat guru ngaji 2.200.000. Ketek 150 juta. Tak masuk akal. Cari guru ngaji sing dhuwur, ya Allah, apa aku jadi guru ngaji? Jadi pedes lah enak ya Allah. Enggak masuk akal. Tapi saya alhamdulillah ke Metro Lampung. Di Metro Lampung itu ada bupati atau wali kotanya. Hebat. Setiap anak hafid Quran gratis. Itu kan nyemangati orang-orang apa. Jangan khawatir kalau satu negeri itu banyak yang hafal Quran, insya Allah jauh dari musibah, jauh dari bala. Pikirannya ke sana gitu loh. Insya Allah makmur ya, makanya orang-orang hafal Quran ini dikembangkan, diperbanyak. Mana manfaatnya di dunia wal akhirah. Yang ketiga, melihat Quran ini dilihat aja. Jadi tadi malam saya baca kitab, 3 dilihat itu ibadah. Pertama, memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang. Bukan mandang aja terus pahala, enggak. Pandangan kasih sayang. Kalau mandang aja pahala, bahaya nanti. Pulang dari sini kok ibu ini dulu, jare ibu kan ngaji di sopo kok malah gendeng ini. Jadi memandang dengan pandangan rahmat pahala. Yang kedua, memandang Quran. Makanya ada orang-orang hafal Quran tapi kalau ngaji tetap pegang Quran. Kenapa? Hafalan beda, lihat Quran beda. Ngelihat Quran itu dilihat pahala. Bayangin, saya mendapatkan faedah dari seorang ulama yang mengatakan barang siapa yang tiap hari membaca, melihat Quran, insya Allah dijamin tidak kena sakit mata sampai mati. Ini Quran ini dipandang ini pahala. Kemudian yang keempat, adab dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ditempatkan dengan yang bagus, dikasih tempat yang bagus, diwangikan, disimpan. Jangan sampai Quran itu berdebu. Ini adab dengan Al-Quran ini pahala. Karena Allah dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh kecuali yang suci. Itu kan adab itu. Gak boleh orang tidak punya wudhu pegang Al-Quran, apalagi kotor pegang Quran. Makanya orang-orang dulu ngajarkan Quran diletakkan di dada dan baunya wangi. Sebagaimana diriwayatkan ada seorang ahli maksiat, lihat lembaran Quran jatuh, diinjek-injek, diambil, dibersihin, dicuci. Subhanallah, gara-gara itu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam pertemuannya dengan Allah mengatakan, Thayyabta ismi, kau wangikan namaku di dunia, fatayyabtu ismaka fid dunya wal akhirah, maka aku juga sucikan namamu, sucikan jasadmu dunia sampai akhirat. Jadi Quran itu kita harus adab. Nggak boleh baca Quran pakai ludah, itu nggak boleh hadirin. Ada kan baca Quran pakai ludah? Itu dalam kitab Fathul Alam itu disebutkan tasawwuful Quran birik itu hukumnya haram.
Karena rik atau apa rik itu, ludah ini sesuatu yang menjijikkan. Ada yang bilang, lebay habib iki. Wong mek buka ngene kok haram-haram, titik-titik haram. Sing ngomong gak haram mrene yo, pipimu tak idoni yo, Pak. Risih ndak kamu? Ya risih. Kalau pipimu risih, kenapa Quran nggak risih? Coba ada orang gini kan, ayo ngamuk ndak? Ngamuk. Lah terus kalau orang gini kan ngamuk, pipinya sama Quran ini loh, kan terhormat Quran ini. Kok pakai lembaran pakai ndak boleh? Bahkan dalam kitab adab hamalatul Quran itu disunahkan nerima Quran aja dalam keadaan berdiri. Terima Quran itu dalam keadaan berdiri. Pak Jokowi presiden itu kalau tanggal 17 Agustus upacara penerimaan bendera itu, nerima bendera itu kira-kira duduk apa berdiri? Berdiri. Coba Jokowi suruh nerima duduk, dihujat orang se-Indonesia dia. Gak menghargai bendera Republik Indonesia. Makanya beliau berdiri, ya. Beliau berdiri. Lah sekarang saya mau tanya, Quran sama bendera itu mulia mana? Mulia Al-Quran. Kenapa kita kalau tahlilan itu bagi Quran trimone lungguh, ono meneh cekel rokok maneh. Gimana ini hadirin? Nerima Quran enggak boleh duduk, berdiri sunnahnya. Itu adabnya dengan Al-Quran. Dan masih banyak lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi kelihatannya sebentar lagi mau adzan. Maka saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Fa'alifalifadol. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Ada waktu sekitar 3 menit. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo satu saja, satu penanya. Silakan. Ada? Tidak ada? Selamat. Silakan yang mau bertanya, mungkin dari ya. Silakan. Dari Mbak-mbak. Oke, perkenalkan nama aku Kamila Tunisa. Habib izin nanya, aku mau nanya, kan ada beberapa yang bilang kalau lagi haid itu nggak boleh megang Al-Quran. Terus ada juga yang bilang kalau lagi haid itu boleh megang Al-Quran. Nah, yang benar itu yang mana ya? Terima kasih. Yang benar dalam mazhabul Imam Syafi'i, perempuan yang haid itu menyentuh Al-Quran, megang Al-Quran, hukumnya haram, nggak boleh. Begitu juga membacanya, nggak boleh. Nggak boleh membaca. Ya, jadi kalau kita belajar basic ilmu fikih, ya, orang yang nggak punya wudhu itu haram 4 hal. Sholat, tawaf, nyentuh Quran dan membawa Quran. Kemudian naik derajat yang kedua, orang yang haid, junub, itu orang perempuan yang haid haram untuknya berapa hal? 10. Selain 4 tadi itu diantaranya adalah baca Quran. Jadi kalau memegang dan membawa, ya apa ya, bedanya megang sama membawa, ini Quran, ya. Quran itu kita pegang karena tidak punya wudhu haram. Begitu juga membawa itu berarti di satu tas itu ada Quran aja satu kita bawa, itu nggak boleh. Kecuali kalau di situ ada Quran dan ada HP.
terus kita niat membawanya yang HP-nya, jangan niat Qur'annya. Itu dibolehkan oleh ulama. Kemudian orang yang itu yang tidak punya wudhu, menstruasi, junub, itu nanti pengharamannya ada lebih lagi. Di antaranya membaca Quran tidak boleh. Nah, ini itu sudah jelas. Orang perempuan haid nggak boleh nyentuh Quran, nggak boleh bawa Quran, nggak boleh baca Quran. Selesai. Yang menjadi permasalahan kalau perempuan dalam keadaan haid baca rotib, baca wirid, yang di situ ada ayat Qurannya boleh nggak? Nah, ini yang pertanyakan itu biasanya. Kayak kita kan baca maulid, di situ ada ayat inna fatahna laka fatham mubina, itu ayat. Kita baca rotib setiap maghrib, baca wirid, atau kalau bahasa lain namanya ma'thurat, wiridul latif atau apa gitu. Itu di situ nanti ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu ayat Al-Qur'an. Bolehkah seorang perempuan yang haid membaca Quran, yang Quran itu dipakai untuk tahassun? Apa itu tahassun? Membentengi diri kita dari bala, dari musibah, dari jin dan lain-lain. Ini ulama mengatakan boleh, tapi jangan diniatkan untuk murni membaca Quran, tapi niatnya tahassun. Yang niat ini penting. Tahassun bisot, artinya membentengi diri. Ya, seperti itu. Baca Al-Quran, orang mens tidak boleh kecuali untuk tahassun. Ada lagi pendapat yang membolehkan untuk tahafud, supaya jadi perempuan ini kesian. Kalau dia sudah ngapalin Quran, pas waktunya mens, ada yang mensnya itu nggak terus 7 hari, 10 hari, libur nggak boleh baca Quran, nggak boleh nyentuh Quran. Gimana hukumnya? Lah, ini ada pendapat ulama yang mengatakan boleh litahafud, nggak boleh nambah, cuman yang tadi supaya nggak hilang diulangi, hanya untuk menjaga. Tapi kalau yang saya amalkan di pondok saya, mens no Quran, sudah jangan, lebih hati-hati. Ya. Jadi pendapat itu banyak. Ya. Ada lagi pendapat yang mengatakan habaib itu nyentuh Quran walaupun tidak punya wudhu nggak apa-apa. Pendapatnya Imam Qofal dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Kenapa? Karena Allah berfirman la yamussuhu ilal mutahharun, yang menyentuh hanya yang suci. Kemudian ahlul bait itu disucikan di Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Beliau berpendapat ahlul bait itu nggak apa-apa nyentuh Al-Quran walaupun tanpa wudhu. Tapi pendapat saya dan guru saya kebalikannya. Ahlul bait yang harus lebih punya wudhu ketika menyentuh Quran dibanding yang lain. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang harus lebih bisa menghargai Al-Quran daripada yang lain. Pendapat ulama itu beda-beda biasa. Nah, saya berpendapat yang tadi yang seperti guru saya. Ya, Al-Quran disentuh haram kalau nggak punya wudhu. Kalau habaib lebih haram. Ya, kiai luwih haram. Masuk kiai kok nyekel Quran nggak duwe wudhu gitu. Kecuali darurat. Kalau mau diinjek-injek orang kita ambil itu boleh. Jadi seperti itu. Baik, berhubung sudah mendekati waktu maghrib, kami mohon kepada Habib Jamal untuk mengakhiri dengan doa. Adzan kurang berapa menit? Adzan isya maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la madruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضيتها ويسرتها اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا حاجة الدنيا بالميسرة والآخرة بالمغفرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah telah selesai. Kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada Habib Jamal Toha Bagil yang menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pimpinan yang menyempatkan hadir di Masjid Raden Patah, juga pada jamaah sekalian. Semoga Allah senantiasa menerima amal kita semua dan menjadi sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.